Perang Banjar atau Perang Banjar sampai Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Rute pelayaran Belanda ke Indonesia dimulai dari Belanda menuju pantai barat Afrika lalu mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, menyeberangi Samudra Hindia dan masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda untuk mencapai tujuan pertamanya di Banten sampai dengan Banjar. Pada tahun 1596, orang Banjar pertama kali berinteraksi dengan Belanda di Banten ketika berdagang lada. Kedatangan Belanda ke wilayah Banjar pertama kali adalah saat ekspedisi yang dipimpin oleh Koopman Gillis Michaelzoon pada 7 Juli 1607 yang langsung tiba di Banjarmasin. Tujuan awal Belanda adalah untuk menjual rempah-rempah sekaligus memonopoli pasar, kemudian berubah menjadi upaya penguasaan wilayah. Belanda memaksa agar diberikan konsesi pengolahan tambang batu bara di daerah Riam Kanan. Lalu pada tahun 1849 berdirilah tambang batu bara Oranje Nassau. Pada tahun 1825, Sultan Sulaiman wafat dan digantikan oleh menantunya, yakni Sultan Adam. Sultan Adam menjabat dari 1825 hingga wafat pada 1857. 5 tahun sebelum Sultan Adam wafat, pada tahun 1852, putra mahkota bernama Sultan Muda Abdurrahman meninggal diracuni sebelum naik tahta. Maka terdapat 3 calon pengganti. Yang pertama, Pangeran Prabu Anom, yakni anak Sultan Adam dan adik Sultan Muda. Lalu yang kedua, Pangeran Hidayatullah, yaitu cucu Sultan Adam. Dan yang terakhir, Pangeran Tamjidillah, sebagai putra Sultan Muda Abdurrahman namun lahir dari selir bukan permaisuri, sehingga kedudukannya lemah. Perjanjian 1826 adalah perjanjian antara Sultan Adam dan Belanda yang berisi: pertama, wilayah Banjar menyempit; kedua, penguasaan atas wilayah dan pemilihan pejabat diserahkan kepada Belanda; ketiga, Belanda memperoleh hak atas pertanian; keempat, pembatasan hubungan kerajaan lain dan luar negeri, dengan dalih Belanda akan memberikan bantuan kepada Sultan dalam menghadapi musuh baik dalam maupun luar kerajaan. Pangeran Tamjidillah II dinobatkan sebagai Sultan Banjar pada 3 November 1857. Pertama, Pangeran Prabu Anom diasingkan pada tahun 1858 karena dianggap membahayakan tahta Kesultanan Banjar dan dituduh sebagai pengacau oleh Belanda. Kedua, Pangeran Hidayatullah memimpin perang sebagai bentuk penolakan terhadap naiknya tahta Pangeran Tamjidillah II yang dipimpin juga oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah cucu dari Pangeran Amir yang merupakan anak Sultan Tamidullah I. Bersamaan sepupunya, yakni Pangeran Hidayatullah, mereka memimpin Perang Banjar. Pangeran Antasari mendapatkan gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin pada 14 Maret 1862 sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, agama, dan panglima perang. Pangeran Antasari diabadikan dalam uang kertas nominal Rp2.000 sebagai bentuk perjuangan pahlawan nasional. Diterbitkan pada 7 Juli 2009 oleh Bank Indonesia. Pada April 1859, Pangeran Antasari memimpin serangan ke tambang batu bara Belanda di Pengaron, berhasil melumpuhkan tentara Belanda dan menguasai tambang tersebut dengan menggunakan taktik gerilya. Lalu serangan meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain seperti Pertempuran Benteng Tabanio di Agustus 1859, Pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859 juga, Pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, dan Pertempuran Amawang pada Maret 1860. Gerilya adalah menyerang musuh secara tiba-tiba lalu menghilang untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan yang lebih besar.
memfokuskan pada sabotase dan gangguan guna merusak infrastruktur musuh dan mengacaukan operasi mereka. Taktik gerilya pada Perang Banjar dipimpin oleh Deman Lehman. Deman Lehman adalah panglima tempur yang memimpin serangan gerilya, yang juga merupakan sebagai tangan kanan Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Ia memimpin 3.000 pasukan menyerang Keraton Bumi Slamet yang saat itu dikuasai Belanda. Serangan tersebut hampir menewaskan Letnan Kolonel Bon Ostade, meski akhirnya gagal karena Belanda sedang melakukan inspeksi persenjataan. Setelah melewati pertempuran sengit, pada 1861 di Benteng Tabanio, Deman Lehman ditangkap oleh Belanda dan dieksekusi mati di tiang gantung pada 27 Februari 1864. Belanda melakukan perlawanan dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II sebagai balasan atas serangan Pangeran Antasari, sehingga Pangeran Hidayatullah keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Meskipun sempat memimpin perlawanan, Pangeran Hidayatullah akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Cianjur oleh Belanda pada 28 Februari 1862. Kemudian, pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena penyakit cacar. Setelah Pangeran Antasari wafat, Banjar menjadi lebih lemah. Belanda menyadari bahwa perlawanan rakyat bergantung pada pemimpin mereka, sehingga mereka berusaha menangkap semua pemimpin yang tersisa. Perlawanan rakyat baru benar-benar padam setelah gugurnya pemimpin terakhirnya, yakni Sultan Muhammad Seman pada 24 Januari 1905. Belanda secara resmi menghapuskan Kesultanan Banjar, mengakhiri era kesultanan dan menguasai wilayah tersebut dengan sepenuhnya. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dinobatkan sebagai penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin oleh para pejuang. Beliau adalah pemimpin utama perlawanan dan menjadi simbol perjuangan rakyat Banjar. 2. Deman Lehman. Panglima perang yang terkenal dengan keberaniannya, ia memimpin pertempuran di beberapa front dan dikenal sebagai pejuang yang gigih. 3. Pangeran Hidayatullah, pewaris sah tahta Kesultanan Banjar yang berjuang bersama Pangeran Antasari. Beliau menjadi ikon perlawanan karena penolakannya terhadap intervensi Belanda. 4. Sultan Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari yang melanjutkan perlawanan setelah ayahnya wafat hingga akhirnya gugur dalam pertempuran pada tahun 1905. 5. Augustus Johannes Andresen berperan sebagai panglima tertinggi Belanda dalam pertempuran-pertempuran awal di Kesultanan Banjar. 6. Gustav Marie Verspijk, seorang jenderal Belanda yang memimpin ekspedisi militer di Hindia Belanda dan terlibat dalam Perang Banjar, mendukung upaya kolonial Belanda di wilayah tersebut. 7. Kolonel de Brabrand, memimpin pasukan yang menggempur desa Banjar dalam Perang Banjar Buleleng, yang menyebabkan kehancuran desa tersebut. 8. Mayor Bloom juga memimpin pasukan yang bersama Kolonel de Brabham menggempur desa Banjar. Dampak Perang Banjar di masa kini. Pertama, adanya infrastruktur yang memadai bekas peninggalan Belanda. Kedua, pengembangan jalan darat. Ketiga, munculnya kota-kota baru. Keempat, pembukaan tambang dan perkebunan. Kelima, mengetahui cara bercocok tanam tumbuhan yang sebelumnya tidak ditanam di Indonesia. Dan yang terakhir, perubahan pola pemukiman.